Baru 6 partisipan ya, pada kemana lagi? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Bu Tina. Winter. Udah sampai rumah. Alhamdulillah, alhamdulillah tadi jam satuan. Masya Allah. Nggak lancar, soalnya lancar di jalan. Belum ini ya, aktivitas belum full ya kayaknya. Iya, iya belum mungkin gitu. Alhamdulillah lah dimudahkan semuanya. Pokoknya ngantuk banget. Ini pesertanya termasuk yang kemarin baru direkrut ya? Iya, betul. Jadi Ah, ini oke. di-share ke semua pihak, eh, pengurus, terus kemudian sahabat AHC, terus kemudian Ah, calon itu juga. Kita bilang calon yang mungkin Mas Diki tolonglah direkrut yang memang sudah punya sertifikat, masukin ke ini ke sahabat AHC biar biar ada apa, ada motivasi gitu ya. bukannya Karena sudah lulus semua? nggak tahu nih, kenapa kalau udah lulus lulus semua kan nggak usah jadi calon itu. Udah udah ini, udah P3H. Oh, oh, Nanti nggak tahu nih. sebenarnya kita ada pelatihan khususnya buat batch 2 mungkin minggu ini ya Bu Tina, Budir, Nah yang gitu buat iya. batch 2 Mahir NIB sama yang dari awal lagi. Iya, Karena jadi masih memang ada ada yang eh, on progress, mm, masih ada yang belum belum keluar iniannya juga. mm, Oh gitu. Ah, ah. Cuman kelihatannya yang di batch 2 ini udah pada nunggu, jadi kemungkinan insya Allah di minggu-minggu ini kita Mahir NIB atau apa dah itu Bu Tina saya Ini serahkan. sore ini pada hadir nih sore ini. Kalau sore ini kelihatannya enggak di yang grup itu kayaknya enggak diundang. Ini hanya enggak, saya yang undang, saya undang. Oh ya share. wes. Ya udah berarti Saya umum lah. share, di Oke, calon saya share. man. Ada beberapa yang itu malah bilangnya kemarin. Bukan, saya bilang berarti kan ada respon gitu ya. Oke. Bukan, saya bilang besok. Oh iya, saya masih ngantor. Ada udah kok Mas Diki. Oh siap. Iya, Yang jadi di mungkin batch 2 Bu ya. ya batch itu batch 2 calon kalau Oh saya ya, oke penulisnya. oke. Nggak Siap tahu, siap siap. belum ada Oh ya batch ya, 2. saya baru lihat mah. Eh, Lagi lagi banyak banget report, bikin report. aduh, aduh. Gimana Mungkin tahun baruannya? Bu Indah, Tahun baruan di kan rumah. kita mesti apa pertemuan offline nih, para P3H diundang. Oh iya, boleh tuh Pak. Ya Siapa? ke AHC nih, Mm-mm. biar Udah ada dalam apa, semangat dalam rencana. agenda ya. Ya, cuman ya itu tadi tunggu profnya agak inilah, agak itu apa? Saya kan kepengen dia juga hadir gitu. Prof Oke. Dailam itu hadir di tempat itu. Jadi masih rencananya sih Januari ini. Mudah-mudahan apa ada waktu lah. Karena Bisa beliau juga aduh, terlaksana luar ya. biasa waktunya iya. Tapi sungguh sudah dirancang gitu ya. Pertemuan 1 hari gitu. Malah saya sempat waktu itu tuh sama Mas Diki ya, yang saya ngobrol tuh. My Pak Cecep apa ya? Nggak lupa deh. Kapan-kapan saya bilang diundang biar ada pertemuan di sini. Biar dikenalin tuh Bu Tina, guru kita semua gitu. Iya. Atau Iya, itu sekalian tuh diapresiasi yang top mm-mm. penerbitan SH tertinggi. Nah, Mas Iya Diki punya betul tuh datanya. betul. Mm-mm. Iya. Itu sudah ada di rencananya Mas Diki tuh sebagai ini, Oh itu apa sebagai iya. udah disetujui sama Budir, itu udah aman itu. Udah disetujui. Tinggal di Saya hanya mengikuti instruksi dan arahan. bisa aja kan di lapangannya mau beliau atuh. Penyelia alhamdulillah udah lulus Bu. Penyelia Alhamdulillah. tinggal tinggal Selamat sertifikatnya ya. gitu. Iya Iya, tuh, makasih. bagaimana nih Bu Tina memanfaatkannya nih, sayang nih Mas Diki. Jadi Boleh siap. iya, untuk di apa kayak di proyek-proyeknya Bu Tina, mesti dia biar tambah pengalaman juga nanti memperkaya AC gitu. Iya, siap siap. Iya, nah alhamdulillah tuh Mas Diki ya. Tinggal nungguin aja order dari Bu Tina. biar biar dibina juga. Iya, kalau mungkin terjun sekali kan masih gagap, gaptek Ya, gitu kan. Nah, ini didampingin ya. didampingi, Observer iya, dulu nih, observer yang iya, pertama. iya, Mangga Bu Tina. Saya nyerahkan semuanya, serah Oh, udah terima silakan. Mas Diki itu.
kita juga kan memberi kesempatan kepada para P3H. Jadi kalau misalnya mereka menemukan di lapangan pelaku usaha itu tidak masuk kriteria Sepdiclare gitu kan. Nah, ini bisa diinformasiin ke Mas Diki. Nah, insya Ya, Allah ada betul. sharing fee lah yang kita berikan gitu. Karena memang Siap, kalau yang reguler ini kan dia berbayar gitu. siap. Iya, iya Ya, makanya ya. strategis kan ikut penyelia. Ya udah. Iya, heeh. Jadi ini teman-teman P3H ini sebenarnya apa ujung tombaknya AHC di dalam melakukan sosialisasi sertifikasi ke pelaku usaha. Dan itu mereka ketemunya bukan hanya pelaku usaha yang masuk dalam program Sehati, tapi juga Mhm, reguler. 2026 mhm, ini kan wajib halal nih. mhm. Restoran yang besar-besar di pinggir jalan itu nanti didatangin oleh Satgas Mhm, Halal. Iya, Satgas Malam. Iya, justru yang di pinggir jalan yang besar-besar dulu tuh. mhm. Harus disisir ya. Kayak iya restoran, kafe, kalau warung warung Sunda ya, kemudian warteg, warung Padang. Nah, warung Padang ini ada dua nih. Ada ada dia nggak mau disebut warung. Kalau warung dia masuk program Sepdiclare, Kaban yang baru ini bisa sampai Mhm. 30 menu. Iya, Tapi kalau iya. dia tidak mau merubah mereknya dari warung, dia misalnya restoran kan, restoran Mhm, Padang gitu kan. Nah, kalau restoran dia nggak masuk, Step Declare, karena KBLI-nya sendiri itu 56101. Nah, kalau dia mhm. mau masuk ke program Step Declare, robah dong, jadi warung Padang gitu. Iya tuh. Iya, Jadi Sari nah itu Bunda tuh biasanya, bilang Respunda warung gitu. iya, nah tapi kan biasanya nggak mau mereka. Iya Tapi kayak betul. kalau warteg itu kan memang dia warung Mhm, Tegal gitu kan. mhm, mhm. Warung Sunda, nah Warsun gitu kan. Atau kalau sekarang itu yang lagi mode itu warkop. Warkop, nah itu kan, ya itu masuk program Set Declare, bisa sampai 30 menu dia. Tapi kalau judulnya sudah kafe, restoran, rumah makan, nah itu nggak masuk program Set Declare. Jadi dia masuknya jalurnya reguler. Jadi branding tuh itu juga ya berpengaruh ya. Iya, jadi itu yang difasilitasin ini apa Mhm. Jadi BPJPH biarin itu yang misalnya menunya warung-warung. nggak menunya nggak sampai 30, habis dia namanya resto ya wayah Iya, lah kalau kata mau orang nggak mau dia resto gitu. Sama iya. kayak sama kayak apa kedai gitu. Nah, kedai itu kan menunya cuma 10. Mhm. Nah, kayak warteg itu kalau dia punya cabang, dia udah nggak masuk program Set Declare karena dia punya cabang gitu. Set Declare itu kan cuma kriterianya NIB perorangan, cabangnya cuma satu. Kemudian kalau yang warung-warung itu menunya ya sampai Di 30. bawah 30. Kalau menunya di atas 30 ya udah dia tuh gak masuk apa program Save Declare. Makanya teman-teman P3H juga diminta integritasnya gitu. Jangan sampai warung-warung itu hanya diajukan 5 produk gitu. Kalau 5 produk mah dia kedai saja gitu. Itu 30 produk itu yang dia apa 30 jenis itu kan yang dia produk meskipun misalnya hari ini 6 menu besok 10 itu kan Iya, ya itu orang kalau udah nasi tiga putih puluh aja aja. ya. Nasi putih itu dihitung satu menu itu. Nasi putih. Mhm, mhm. Jadi Oh kayak gitu. kayak warung Padang, itu kan warung Padang ya. Tapi mereka suka nyebutnya restoran Padang. Itu kan menunya banyak banget. Itu satu-satu ngajuinnya. Nasi putihnya satu, kemudian Mhm. rendangnya satu, gitu kan. Kemudian ayam gepreknya satu, maksimal sampai 30. Tapi kalau dia sudah lebih dari 30, nggak masuk lagi kriteria itu. Mhm. Nah, ini jangan sampai pelaku usaha itu teman-teman P3H mau simple saja. Misalnya ah, dia misalnya warteg gitu kan. Masuk 30, mau diajuin 5 saja gitu. Nanti kasihan dia. Pada saat di scan labelnya dia itu menunya cuma 5, padahal dia punya 30. Nanti dipertanyakan sama Satgas Halal, yang 25 ini nggak halal atau apa gitu. Jadi gitu, jadi teman-teman bacalah itu Kepkaban itu secara teliti dan hati-hati gitu. Sebenarnya P3H itu adalah
pembelajaran bagi mereka pada saat nanti. Jadi mereka biasakan mengajukan produk pelaku usaha itu maksimal gitu. Kalau toko kue, ajukan 10, dia punya kesempatan 10 gitu. Jangan cuma diajukan 3. Ini Hmm. sebenarnya ajang pembelajaran buat teman-teman P3H. Nanti pada saat mereka punya rezeki, mereka upgrade dirinya menjadi penyelia, itu dia udah terbiasa dengan menu 10, menu 20. Karena reguler itu menunya di atas 30 semua. Dan lebih detail, itu hanya bedanya itu reguler, lebih detail. Pembelian bahan itu mesti ditunjukkan dengan kwitansi. Nah, beli dagingnya di mana? Kalau beli dagingnya di distributor itu masih ditelusurin. Distributor beli daging yang sudah bersertifikat halal nggak? Sampai segitunya Hmm. kalau reguler. Kwitansi pembeliannya itu ditelusurin. Iya. Nah, gitu kan? Nah, tapi Hmm. kalau self declare kan, teman-teman hanya pelaku usaha saja yang mendeklar. Ini saya beli ayamnya sudah bersertifikat gitu kan? Oke. Hmm. Iya nih, ini semangat banget nih. Belum apa-apa sudah ada pertanyaan Saya di chat room. monggo. Gimana nih Mas? Kali Karena ini tapi kan kalau mau dimulai baru baru sedikit ya yang hadir. Nah, gimana Bu Tina aja lah, ininya enaknya, baiknya. nggak apa-apa, mulai aja. Mulai aja. Mungkin kita perlu tanya apakah mereka baru atau mereka eh, sudah dari gelombang satu gitu. Mhm. Kalau baru berarti kita akan mengupas lagi bagaimana persiapan data pelaku usaha gitu. Iya, ini Heeh. nampaknya mungkin yang lama dianggap refreshing aja Bu Tina, biar Oke, tambah lancar gitu ya. Nah, sementara yang ya. baru ini sebenarnya yang baru juga nggak banyak. Dari sisi jumlah 75 kemarin kita melatih mereka gitu yang di batch 2 ini. Namun kan yang di batch 1 yang banyak itu kan juga tidak semua aktif. Nah, maksud saya ya mudah-mudahan yang dari batch 1 juga ada yang tercantol di sini. Jadi kalau misalnya Bu Tina ini dari awal lah gitu seolah jadi Heeh. yang lama refreshing, yang kemudian yang baru bisa mudeng gitu ya. Nah, sambil mungkin Iya. nanti pertanyaan-pertanyaan ini yang kita aktifkan gitu untuk menengarai Boleh, nanti boleh siap. mana baru Nanti mana mungkin ini. Mungkin gitu aja ya. pemberkasan, ya pemberkasan di Mm-mm. awal mungkin kita akan lebih detail lah ya. Iya. Ada beberapa mungkin suka dibalikin sama Mm-mm. komite fatwa Mangga, gitu mangga. kan. Ya udah kalau Oke, gitu mulai saja. monggo Mas Ya Diki. baru 10 orang nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sambil jalan. Ayo sok Mas Diki silakan buka. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Tak lupa juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama yang sama-sama kami hormati, Pembina Asyafiyah Halal Center, Bapak Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus SH LLM, Rektor Universitas Islam Asyafiyah Bapak Profesor Dr. Masduki Ahmad, Direktur Asyafiyah Halal Center Bapak Profesor Insinyur Syahril Ika MM, Ketua Harian LP3 Asyafiyah Halal Center Ibu Dr. R. Indarjani MSc, lalu pemateri kita Ibu Katina Jahamat, serta Bapak Ibu P3H Asyafiyah Halal Center yang kami banggakan. Izinkan saya, Diki Arfansuri, akan memandu acara kita hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kita, yaitu strategi peningkatan jumlah PU melalui Sehati tahun 2026. Nah, pertama-tama izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga penyampaian materi dan arahan, sesi tanya jawab dan penutup. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Agar diskusi kita berjalan dengan lancar, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk ketertiban diskusi ini diharapkan peserta memute-kan speakernya terlebih dahulu. Nah, memasuki sesi selanjutnya yaitu sambutan. Kami persilahkan ini sambutan disampaikan oleh
Ketua Harian LP3 Asafia Halal Center, Ibu Dr. R. Indarjeni MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Diki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan tak lupa pada occasion acara hari ini saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Tina, guru kami semua yang sudah membina AHC sedemikian detail, sedemikian telaten. Tanpa beliau mungkin kita belum apa-apa nih Bu Tina. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Jazakillah khair. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bu Tina. Dan Amin. juga senantiasa ujung tombak AHC nih dengan tim Mas Diki dan kawan-kawan di tim sekretariat itu yang menggerakkan AHC ke kiri dan ke kanan. Saya cuma ngikut aja Bu Tina gitu. Tapi mereka lah sebetulnya yang di lapangan yang membina teman-teman semua, mereka yang aktif merespon kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di WhatsApp group bersama-sama dengan Bu Tina. Jadi praktis mereka ini menemani Bu Tina, bahkan belajar dari Bu Tina sendiri dengan respon-respon yang diberikan. Pada kesempatan hari ini juga saya ucapkan selamat tahun baru Masehi kepada semua teman-teman, baik di sahabat AHC Batch 1 dan juga saya sampaikan kepada teman-teman di Batch 1 ini kita sudah ada lagi Batch 2. Nah, mereka juga ikut dalam pertemuan ini gitu. Mudah-mudahan satu sama lain saling menyemangati. Tentunya yang mereka di Batch 2 ini baru belajar dan nanti Bu Tina kembali akan membina mereka. Nah, tentunya motivasi dan semangat dari teman-teman juga dibutuhkan nih dari sahabat AHC nanti. Kita akan gabungkan dari batch 2 ke sahabat AHC menjadi satu grup sehingga satu sama lain saling belajar, saling memotivasi, saling memberikan semangat gitu manakala ada di tengah keputusasaan. Karena tadi saya lihat Mas Cece atau Pak Dani ya, yang sampai datang ke sekretariat karena berbulan-bulan itu katanya nggak transferan kok nggak muncul-muncul gitu. Mudah-mudahan sekarang sudah teratasi lah. Tapi itu romantikanya, dinamikanya kalau kita bergerak sebagai P3H. Artinya begini, mungkin dari sisi reward uang gitu ya, biasanya suka agak terlambat karena kan mereka mengurus jutaan P3H di se-Indonesia dari BPJPH. Karena kami dari AHC tidak mengeluarkan pembayaran itu. Jadi pembayaran langsung diurus oleh BPJPH nih agar semua teman-teman tahu nih ya yang baru mau berkecimpung di sini. Nah, tentu ada keterlambatan, ada adjustment gitu. Itu diserahkan kepada mereka. AHC tidak ikut campur di situ. Nah, oleh karena itu nanti akan ketemu tuh posisi atau penghentian-penghentian seperti itu. Nah, tentu itu tidak harus melemahkan semangat teman-teman. Karena ada reward yang lebih tinggi, yakni dari Allah. Sebagai amal jariah kita menghalalkan produk yang sebetulnya dianggap belum halal secara formal gitu, sekarang sudah dihalalkan dan itu luar biasa ininya balasannya gitu loh. Bahkan kalau saya ikut training itu dibilangnya itulah balasan akhirat yang kita bilang BCA, Bank Cadangan Akhirat. Nah, oleh karena itu sebagai P3 di sini nih ya, P3H di sini teman-teman itu Bapak dan Ibu sekalian itu punya tugas yang mulia. Jadi menjaga perut umat gitu agar apa yang masuk ke dalam perutnya itu adalah makanan yang betul-betul halal gitu. Karena kalau tidak halal gitu, Bu Tina pernah cerita itu 40 hari tidak diterima amal ibadahnya kan kasihan. Tetapi kalau sudah kita halalkan gitu ya, itu luar biasa jasanya Bapak Ibu sekalian. Amal jariah sampai nanti hereafter gitu, kiamat setelah pada hari pembalasan itu kita bisa menabung itu istilahnya memetik buah apa yang kita lakukan sebagai P3H. Nah, oleh karena itu
pekerjaan P3H ini gampang-gampang susah. Tetapi kita tidak melihat susahnya. Karena itu tadi yang kita bicarakan, yang kita pikirkan itulah mindset bahwa ini adalah syiar. Syiar dari agama kita bagaimana agar perut umat ini bisa diselamatkan dengan makanan yang betul-betul halal dan kehalalannya itu sudah teruji. Tidak hanya pasang label gitu ya. Label itu kan hanya produk hanya hasil akhir gitu. Tapi kan proses sampai menuju ke label itu kan banyak. Nah, itulah kemudian yang kita bisa mengatakan bahwa produk ini halal karena sudah ada prosesnya dikerjakan oleh LP3, oleh teman-teman di P3, kemudian diverifikasi oleh teman-teman di tim sekretariat, kemudian lari ke komite fatwa sampai kemudian keluar apa sertifikat halal itu prosesnya juga luar biasa gitu. Nah, oleh karena itu tidak heran maksud saya kalau misalnya ini betul-betul rewarding, betul-betul eh, mempunyai penghargaan yang tinggi gitu. Tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang baru bergabung ya, tentunya teman-teman yang kemarin grupnya dibilang baru calon, sekarang kata Bu Tina mau ada pembinaan dulu sebentar, mungkin 1 atau 2 kali pertemuan dalam seminggu depan, barulah nanti bisa menjadi fully seperti siapa Mbak Lulu gitu ya. Wah, itu luar biasa tuh esainya. Pak Cece, terus kemudian ada beberapa kawan tuh yang saya lihat di grup itu yang luar biasa ininya semangatnya gitu ya untuk menghalalkan produk-produk yang ada di sekitar kita gitu. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan dengan pertemuan kali ini saya undang semua gitu ya. Dan kita bertemu secara maya dulu gitu ya. Mudah-mudahan kita masih bisa beranjang sana bersilaturahmi melalui pembinaan ini. Karena kalau nggak seperti ini kan dengan di bawah bimbingan Butina ini kita mungkin satu persatu ketemunya. Tapi kalau begini kan bisa bersama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa bertemu secara tatap muka gitu ya Bapak Ibu Offline ya. sekalian. Ya, insya Allah bisa bertatap muka secara langsung gitu. Nah, mungkin itulah barangkali makna silaturahmi sesungguhnya. Itu yang bisa saya sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat menjaga hitoh kita, menjaga mindset kita, agar apa yang kita lakukan di sini juga dapat dipertanggungjawabkan dan dihitung sebagai amalan kita nanti di hari akhir. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Tina, guru kita semua yang demikian telaten. Dan beliau sangat berdedikasi untuk memberikan apa yang beliau tahu, apa yang beliau punya, untuk semua teman-teman yang ada di sini. Kita beruntung ada Bu Tina di sini ya, yang tidak lelah-lelahnya membimbing kita semua dan beliau sangat aktif di grup itu. Dan saya juga nggak kehilangan gitu kalau ada Bu Tina di situ. Rasanya alhamdulillah ada beliau yang bisa memberikan tips-tipsnya dengan pengalaman yang sudah sedemikian rupa gitu ya. Kalau bahasa Betawi itu malang melintang gitu. Udah malang melintang juga gitu ya. Luar Si biasa. Pitung Malang itu. melintang. Iya, sudah malang melintang juga. Wah, luar biasa. Jadi Masya Allah. tidak usah ragu dan tidak usah berkecil hati. Kita tetap bersama-sama menjadi sahabat AHC dan memuliakan agama kita melalui proses penghalalan produk yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya bernilai amal jariah untuk kita semua dan insya Allah kita bisa memenuhi target lebih tinggi lagi di bawah 1.350.000 sertifikat halal secara safe. Tenang, ada Bu Tina yang akan memberikan tipsnya bagaimana tuh kita mengumpulkan material gitu ya, cuan, tapi juga bagaimana kita mengumpulkan amaliyah di akhir nanti. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati paparan ini dan saya kembalikan kepada Mas Diki yang mengkondak semua acara ini. Silakan Mas Diki. Baik, terima kasih Ibu Ketua Harian LP3 Asia Fihala Center, Ibu Dr. R. Indar Jenny MSc atas sambutannya. Baik Bapak Ibu, marilah kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penyampaian materi dan arahan yang akan disampaikan oleh Ibu Katina Jahamat. Untuk itu hadirin diharapkan menyimak dengan seksama pada Ibu Katina, waktu dan tempat kami persilahkan.
Masya Allah, terima kasih Mas Diki, Bu Indar, terima kasih beliau dengan pemikirannya selalu menginspirasi saya ya. Teman-teman semua dari kediaman kami di Bekasi, saya mengucapkan salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh tahu siapa yang baru saja menjadi P3H, boleh ketik angka 0. Saya mau lihat siapa saja yang baru menjadi P3H dan ada di Zoom meeting sore hari ini. Boleh ketik angka 0? Nah, artinya tidak. Oh, ada satu ya. Mbak Sarina ya. Mbak Sarina ada satu. Kemudian siapa tuh? Pak Cecep ya? Pak Cecep udah lama ya? Udah Cep, udah lama. Udah lama Udah Itu ya? itu Pak senior. Dede, itu Dede Supardi, bukan Pak Cecep. Ada Mbak Ini Dini. Cecep Supriyadi. Itu Pak Dede. Nah, jadi Oke, promosi. kemudian ada Mbak Dewi. Oke. Jadi ada banyak yang baru saja direkrut Oh menjadi ya PT, Allah, iya iya ya. iya. Mungkin Bu bingung Lulu orang gimana lama nih. saya kerjakan, apa yang saya harus lakukan. Sebenarnya tadi kalau ternyata ini adalah teman-teman yang sudah menjadi P3H, saya mau memberikan motivasi bagaimana meraih goal setting mingguan. Bersediakah Anda? Saya goal setting setiap minggu itu punya income minimal 3,5 juta. Bersedia? Boleh ketik angka satu yang bersedia. 3,5 juta per minggu. Dalam satu bulan ada 4 minggu, artinya Anda bisa mendapatkan income kurang lebih hampir 15 juta. Oke, semua bersedia. Nah, itu saya akan berikan nanti di sesi khusus ya. Ada beberapa orang yang ada di kelas coaching, ada di kelas coaching saya selama 3 minggu ini ya. Iya, Salah satu itu Mbak Lulu mungkin ya. Tapi saya akan memberikan ini nanti motivasi buat teman-teman semua. Baik yang baru join maupun yang sudah menjadi P3H. Bapak Ibu, Alhamdulillah Anda semua tergabung di sebagai P3H AHC, Asafiyah Halal Center. Ini tidak serta-merta. Ini kodarullah. Anda memang dipersiapkan untuk bergabung di AHC. Dan Bapak Ibu sebagai informasi, proyek ini bukan hoax. Sudah berjalan sejak tahun 2021, per hari ini 2025, ya. Proyek ini terus berjalan, apalagi di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Beliau sangat concern agar Indonesia ini menjadi pusat halal dunia, Bapak Ibu. Kita dengar ya beberapa berita bagaimana Pak Presiden kita membawa Indonesia ini ke kancah internasional, luar biasa, ya kan? Salah satu visinya adalah Indonesia ini menjadi pusat halal dunia. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung, ya, ini duitnya itu sudah ada di BPJPH. Anda nggak usah pikirkan, ini apalagi tahun 2026 ya, beyond our imagination, bulan Januari pun dananya sudah turun. Kalau tahun lalu itu dana baru turun di bulan Maret April. Tapi tahun 2026 ini 1,350 kuota sehati gratis itu sudah diturunkan dananya di Januari 2026 ini Bapak Ibu. Bayangkan 1,3 juta itu sekitar hampir 300 miliar. 300 miliar itu duit semua itu ya. Dan porsi yang paling besar itu adalah porsi Bapak Ibu sebagai pendamping proses produk halal. Which is artinya ya, Bapak Ibu itu sudah punya tambangnya. Tambang tambang duitnya sudah punya, tinggal diambil. Nah, cara mengambilnya Bapak Ibu, tidak ada satu pekerjaan yang melahirkan sebuah kesuksesan tanpa perhitungan yang matang. Paham ya? Anda boleh mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan sampingan saya. Boleh. Anda boleh mengatakan, oh saya hanya coba-coba saja. Boleh. Pada saat Anda mengatakan seperti itu, maka income-nya juga begitu. Income-nya hanya income sampingan. Pendapatannya hanya pendapat yang coba-coba saja.
Tapi kalau Anda mau sedikit berdisiplin, ya kan? Anda mau sedikit melakukannya secara konsistensi, maka ini bisa menjadi sumber income Bapak Ibu. Apakah itu sumber income kedua, ketiga, atau sumber income pertama Bapak Ibu semua? BPJPH memberikan kesempatan itu untuk kita semua. Sudah ada contohnya di depan mata, bukan berita, tapi ini adalah tim-tim yang saya bina, yang menerbitkan 500 sertifikat, 75 juta Bapak Ibu, yang menerbitkan 700 sertifikat, hampir 90 juta, yang secara konsisten setiap bulan dia menerbitkan 100 sertifikat. 115 juta, lumayan atau lumayan banget? Lumayan, lumayan Lumayan banget. banget. Nah, Saya katakan itu sudah terjadi. Siapapun dia, apapun backgroundnya, karena di pendamping proses produk halal ini kan tidak background khusus. Siapapun Anda, laki-laki perempuan, punya KTP, beragama Islam, gitu kan, kemudian punya ijazah minimal SLTA, maka Anda semua akan sukses di sini. Kalau Anda mau konsistensi. Nah, Pak Ibu, ya, itu pembukaan dari saya, ya. Sudah berada di posisi yang tepat. Gimana pekerjaan ini Anda bisa lakukan dari kenyamanan rumah Anda, yang ibu-ibu rumah tangga, ya kan, masih bisa beraktivitas, malah boleh bawa anaknya pada saat melakukan tugas verifikasi validasi. Bapak-bapak yang bekerja bisa melakukannya di Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? Insya Allah akan mendapatkan income tambahan. Nah, baiklah Bapak Ibu semua, kita mungkin mengulang kembali flashback apa yang harus kita persiapkan pada saat kita saya izin share materi ya. Sebentar, saya izin share materi. Nah, apakah screen saya sudah terlihat? belum. Oke. Lihat, Bu. Lihat ya. Jadi, ya, Lihat Alhamdulillah. Di slideshow barangkali. ya. Oke. Nah, ini dulu ya, ingat teman-teman yang berada di gelombang satu, dulu kita memulainya dari sini ya. Jadi Jadi untuk untuk yang baru-baru, sebelum Anda melangkah ke pelaku usaha, ini ada form 1 yang harus kita siapkan. Ada beberapa teman-teman yang secara konsisten dia buat form ini, ya. Kemudian dia print, ya. Ini merupakan salah satu tools yang dia bawa pada saat mendatangin pelaku usaha. Bapak Ibu yang baru lulus nanti akan mendapatkan name tag, ya, Mas Diki. Nah, name tag ini adalah hal yang penting pada saat Anda mendatangin pelaku usaha itu, Anda kalau bisa pakai name tag-nya. Karena Anda adalah mitra resmi dari BPJPH, ya, dari Asafia Halal Center sebagai pendamping proses produk halal. Ini peralatan Anda. Penting banget punya name tag. Nah, saya punya kelas khusus itu bagaimana Anda memperkenalkan diri ke pelaku usaha, Bapak Ibu. Tidak serta-merta, tidak ucuk-ucuk, datang, kemudian tanya, mau nggak saya bantu sertifikat, tidak seperti itu, Bapak Ibu. Ya, jadi Anda persiapkan diri Anda itu secara profesional. Profesional tidak berarti bahwa mesti pakai jas, pakai dasi, tapi tidak seperti itu. Profesional adalah Anda memanage, ya, memaintain langkah-langkah atau step-step apa yang harus Anda lakukan dan sampaikan ke pelaku usaha. Pelaku usaha itu biasanya lebih nyaman kalau Anda punya mekanisme seperti ini. Nah, mungkin berasal dari form 1 ini ya, buat yang baru-baru ya, nanti Anda boleh print. Kalau Anda melakukan walk and talk itu artinya berjalan kemudian talk. Artinya Anda mendatangi pelaku usaha langsung, Anda boleh nih, ini di print ya, nanti minta diisi. Tapi kalau Anda melakukan pendekatan ke pelaku usaha itu lewat WA dulu, ya, ini boleh.
boleh disiapkan di WA untuk pelaku usaha isi. Data apa yang pertama yang kita butuhkan ya? Jangan buru-buru minta KTP karena ada beberapa pengalaman pada saat kita minta KTP pelaku usahanya langsung kabur gitu. Dimintain dulu KTP. Banyak sekali konotasi negatif kalau kita minta identitas KTP-nya. Tapi form 1 ini kita butuh, nah ya ini nomor KTP-nya saja gitu kan kita butuh. Kemudian nama sesuai KTP, tanggal lahir, alamat KTP-nya ya, kode pos, email, nomor WA-nya, alamat usahanya. Kalau tidak sama dengan alamat KTP ya, sebenarnya form 1 ini tujuannya adalah untuk pemberkasan data awal pelaku usaha yaitu NIB, nomor induk berusaha. Nanti yang baru ya Anda akan mendapatkan kelas ya bagaimana menerbitkan NIB. Atau pelaku usaha itu kita sarankan untuk mendapatkan NIB-nya di kelurahan terdekat. Nah, itu ada timnya ya di kelurahan. Tapi kadangkala make sure pastikan Bapak Ibu memberikan dia guidance kalau dia ke kelurahan minta KBLI berapa. Nah, dari form 1 ini, KBL itu adalah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Ya, adalah klasifikasi usahanya dia. Dari form 1 ini sebenarnya kita bisa mengklasifikasikan usahanya itu apa. Makanya di sini dia harus menulis nama-nama produk yang dia jual. Sehingga Bapak Ibu itu paham, oh dia nanti masuk KBLI-nya ini. Kalau nanti dia diminta untuk buat NIB-nya di kelurahan, Bapak Ibu boleh titip pesan. Nanti kalau kelurahan, karena dia jualnya donat, kemudian dia jualnya roti, kue basah. Oh nanti kalau kelurahan minta ya KBLI-nya 10 7 10. Tapi Bapak Ibu yang baru-baru, nggak usah khawatir. Tidak ada yang hatam KBLI. Itu karena pengulangan saja ya, diingat-ingat saja itu ada Kepkaban namanya, Keputusan Kepala Badan nomor 146 tahun 2025, isinya nomor-nomor KBLI. Klasifikasinya apa? Kalau ikan yang dilumutkan, nah itu KBL-nya 10 2 16. Ya, ini buat pedagang pempek nih, buat pedagang siomay gitu kan. Kalau misalnya dia roti, donat, itu klasifikasinya bakery 10 7 10. Nah, kue basah 10 7 9 2. Kita bisa dapat informasi itu, dia nanti KBLI-nya nomor berapa di NIB-nya dari form 1 ini. Ya, nanti tolong teman-teman yang baru form 1 ini boleh dibuat secara sederhana. Data ini yang kita butuhkan. Kemudian di print, nah, bawa gitu kan. Jadi peralatan pertama untuk datang ke pelaku usaha kalau Anda melakukan walk and talk secara langsung gitu kan. Siapkan form satunya. Oke, ya. Sampai sini ya form 1. Nah, ini yang paling penting. Pemberkasan yang harus kita lakukan adalah tadi dari form 1, kita itu harus melakukan verifikasi dan validasi. Ini adalah tugas Bapak Ibu sebagai P3H. Apa tugasnya verifikasi validasi? Verifikasi apa? Validasi apa? Nah, verifikasi ya, bahan yang digunakan oleh pelaku usaha ini apa saja? Karena ini adalah program set declare, maka semua bahannya itu sudah halal, sudah bersertifikat halal. Nah, Bapak Ibu memverifikasi, datang ke pelaku usahanya. Oh, saya pakainya terigu segitiga biru. Saya pakai ikan tenggiri. Saya pakai garam mereknya Dolphin. Itu sudah bersertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu melakukan validasi pada saat datang ke pelaku usaha. Ada foto produk yang Bapak Ibu harus ambil. Foto produknya. Kalau pelaku usaha ini belum punya merek, ditulis tangan, minta bantu ke pelaku usaha, genuine, tulis tangan mereka. Nah ya, libatkan mereka dalam proses sertifikasi. Ibu, tolong Ibu tulis. Donat, karena nggak ada mereknya, nama pelaku usahanya misalnya Bu Tri. Donat, mereknya Bu Tri. Nama produknya Donat Mrs. Nama mereknya Bu Tri. Nah, pada saat pengajuan, nama produknya digandingkan dengan nama mereknya. Donat Mrs. Butri. Ditulis di kertas, ya. Peralatan kedua Anda bawa stiker. Stiker Tom and Jerry itu ditulis, kemudian ditempelkan di kemasannya. Boleh sih sebenarnya ada beberapa produk itu di piring gitu. Boleh.
Nah, misalnya dia jual donat kemasannya styrofoam, tempel. Nanti ada contohnya ya. Tempel, kemudian dipoto cekrek. Itu yang namanya foto produk. Jadi tadi pemberkasan yang kedua, pertama form, yang kedua adalah foto produk. Kemudian ada satu lagi foto yang namanya foto verbal. Foto verbal ini adalah foto di mana ada Bapak Ibu sebagai P3H, ada pelaku usaha, ada produk yang diajukan. Satu saja ambil fotonya. Bu Tina, bagaimana kalau dia produknya 10? Boleh tuh grandeng 10 gitu kan, berfoto bertiga dengan 10 produknya. Tapi eh, terlalu banyak 10, saya mau foto dengan 3 saja boleh. Itu yang namanya foto verbal. Anda harus lakukan foto itu di tempat pelaku usaha. Kalau dia pelaku usaha gerobak, tenda, Anda boleh lakukan di gerobak dan tendanya. Kalau dia pelaku usaha pedagang online, ini menjelang Ramadan dan Lebaran, ini banyak banget ini. Pelaku usaha pedagang kue yang dadakan, itu wajib disertifikasi semua itu. Itu lahan Anda nih gitu ya. Nah, itu yang namanya foto verbal. Tadi yang Anda lakukan ke pelaku usaha, ya isi formnya, kemudian ambil foto produk, setelah itu ambil foto verbal. Foto produknya bagaimana Bu Tina? Satu-satu kalau foto produk. Tadi donat meses, Bu Tri. Kemudian donat keju, Bu Tri, cekrek. Donat maca, Bu Tri, cekrek. Kalau foto verbal tadi cuma satu. Nah, ini peraturannya, ya wajib dilakukan di tempat pelaku usaha. Nah, ya. Nah, ini contoh foto produk. Lihat ya. Lihat ya, itu ada tulisan tangan, ya kan? Ada itu peralatan saya, stiker Tom and Jerry, saya bawa stiker, kemudian spidol. Kenapa spidol? Biar tulisannya pada saat dipoto itu terbaca. Kalau pakai pena nggak kebaca. Itu peralatan yang Anda harus punya. Anda itu kan profesional gitu kan. Jadi jangan sampai pas di lapangan nggak tahu mau ngapain, mau nulis di mana, judul produknya apa gitu kan. Nanti sama komite fatwa pada saat diajukan nanti dibalikin. Nah, nggak enak kan? Dua kali datang ke pelaku usaha hanya karena kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan sebagai pendamping. Jadi ini foto produk ya kalau Bapak Ibu lihat. Syukur-syukur kalau Anda punya kamera yang ada geotagging. Geotagging itu kamera di mana pada saat kita moto, dia menunjukkan alamat lokasinya. Boleh. Tapi saya biasa aja Bu Tina. Pakai ini nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak ada geotaggingnya nggak masalah. Nah, yang di tengah ini yang namanya foto verbal tadi. Ada P3H-nya, rapi, pakai name tag-nya, kemudian ada pelaku usahanya, ada produknya yang akan diajukan. Nah, ini yang namanya foto verbal, ya. Nah, di foto produk, ya, saat ini boleh Anda hanya upload foto produk saja. Kalau di tahun sebelumnya itu harus dikolase antara foto produk digabungkan dengan foto verbal. Tapi kalau sekarang boleh hanya foto produk saja, kemudian foto verbal saja. Foto produk akan diupload dari akun pelaku usaha, Bapak Ibu. Nanti pelaku usaha itu punya akun si halal juga, seperti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu P3H punya akun di si halal di ptsp.halal.go.id ya. Silakan nanti Anda coba username dan password sama dengan username dan password pada saat Anda kemarin diklat. Nanti dicoba ya. Nah, ini yang namanya foto produk, foto ini. Tadi form 1 sudah, foto produk sudah, foto verbal sudah. Anda sudah lakukan. Nah, ini lagi contoh ya, foto produk. Kalau dia di stoples, nah, boleh seperti ini. Tapi kalau stoplesnya nggak kelihatan isi dalamnya apa, Anda boleh keluarkan produknya. Taruh di mangkok kecil di depannya. Kalau misalnya stoplesnya berwarna, nggak kelihatan Bu Tina isinya apa, boleh produknya dikeluarkan. Nah, ini pedagang online, dia masaknya di rumah, ya. Nah, ini di dapurnya. Anda foto di dapur. Usahakan di dapur fotonya. Tidak menuntut dapur yang mesti estetika, bersih, tidak. Dapur itu menunjukkan bahwa itu adalah tempat produksi pelaku usaha. Ada berapa pelaku usaha tuh malu, saya malu dapur saya jelek. Kita tidak melihat dapur yang jelek, kita melihat bahwa itu dapur. Kalau dapur kan ada kompor,
ada kuali, bener gak? Ada rak piring gitu kan. Nah, jadi usahakan kalau dia pedagang online, jangan foto di ruang tamunya. Di ruang tamu saja nih, misalnya pelaku usaha mintanya, biar bersih kelihatannya, biar cantik. Kita tidak butuh cantik, kita butuh justifikasi. Karena ini adalah proses validasi, verifikasi. Bahwa memang dia produksi sendiri, bukan produk beli. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini juga contoh foto verbal ya. Foto verbal, make sure ada Anda sebagai P3H, kemudian ada pelaku usaha, ada produknya. Siapa yang melakukan foto verbal, disitulah nanti fee-nya akan cair. Pembayaran yang 150.000 dari setiap sertifikat halal yang terbit itu akan cair dengan siapa nih foto verbalnya. Jangan sampai P3H dia suruh pasangannya yang foto gitu kan. Dia foto, ya kan? Nah, nanti nggak cair ininya. Kenapa? Karena P3H-nya tidak sesuai gitu fotonya ya. Nah, yang di tengah ini adalah label halal. Pelaku usaha yang Bapak Ibu dampingin akan mendapatkan label halal yang seperti ini. Pada saat ini di scan, itu ada barcode ya, scan ya. Ini bukan barcode buat pembayaran ini ya. Ini adalah pada saat di scan, maka semua informasi tentang produk pelaku usaha ini akan keluar. Makanya tadi saya sarankan kalau pelaku usaha itu jual 10 macam donat ya, para P3H tolonglah berintegritas. Jangan hanya diajukan dua gitu. Biar simple butinnya, biar gampang. Kasihan nanti pada saat di scan hanya dua donatnya, pada saat dilihat di outletnya dia punya 10. Itu nanti dipertanyakan ya. P3H berintegritas ya. Lelah Anda ini itu nanti akan ada bayarannya dari Allah gitu kan. Ini adalah tadi pembelajaran Anda. Kalau Anda mau mengupgrading diri menjadi penyelia halal, Anda itu sudah melalui proses ini. Ya, asah kemampuan untuk selalu mendampingi pelaku usaha itu dengan varian produk maksimal 10. Itu beda banget itu dengan yang satu dua. Nah, tapi untuk yang baru-baru ya jangan khawatir, ada strateginya. Untuk percepatan, untuk latihan, Anda boleh nih yang awal-awal ini mengajukan es teh manis. Nah, banyak nggak nih pedagang es teh manis? Banyak ya. Di kanan kiri begitu keluar rumah pedagang es teh manis semua. Itu wajib disertifikasi. Kalau es teh manis itu bahannya hanya 3. Teh, ya kan, gula pasir, mereknya apa? Kemudian air, ya kan? Kemudian es batu. Nah, hanya itu bahannya. Prosesnya juga simple, sederhana. Boleh ini menjadi latihan bagi para P3H yang baru. Insya Allah itu sertifikat halalnya terbit. Ya, karena penjual es teh manis itu banyak banget. Nah, ya, kemudian tadi ya, foto itu harus terlihat jelas. Kalau dia ada label, itu labelnya terlihat jelas, terbaca, ya. Atau misalnya tadi Anda tulis, ya kan, pakai tulis tangan. Libatkan juga pelaku usahanya, Pak, tolong Bapak bantu ya, tulis tangan. Ini tulis tangan asli, tulis tanganan Bapak gitu kan. Ini nanti dipublish di webnya BPJBH, bener loh ya. Itu kan kita informasinya masukkan ke web ya gitu kan. Dibaca oleh komite fatwa. Nah, pelaku usaha sendiri dia senang gitu, karena dia dilibatkan dalam proses sertifikasinya. Nah, usahakan foto itu ya, sekarang kan kamera sudah canggih-canggih ya, kamera handphone. Tidak perlu Anda beli kamera yang bagus, nggak usah. Karena yang handphone itu sudah bagus-bagus sekarang. Resolusinya itu udah tinggi gitu kan. Nah, kemudian usahakan tempat produk itu jangan lantai gitu kan. Jangan gitu kan. Kemudian rumput-rumputan, ada batu-batu nggak usah. Karena foto produk ini bukan foto estetika untuk jualan. Ini adalah foto yang akan dilihat oleh komite fatwa. Donat Mrs. Putri tadi, oh benar terlihat di fotonya ada donatnya, kemudian ada Mrs. Sarasnya gitu kan, kemudian ada butternya. Nah itu terlihat jelas deh. Jadi foto terlihat jelas, kalau bisa itu di atas meja. Saya sarankan Anda punya ini peralatannya. Pertama tadi stiker Tom and Jerry, 2 spidol, ketiga itu Anda punya background foto.
beli styrofoam itu biasanya di tukang fotokopi itu ada yang ukuran besar yang suka dipakai anak-anak untuk apa prakarya ya kalau nggak salah. Beli yang warna putih itu boleh dipotong dua nanti. Satu untuk alas bawahnya, satu untuk alas belakangnya. Ini menandakan bahwa Anda itu siap ya dengan struktur kerja yang terstruktur gitu. Saya yakin pelaku usahanya senang diperlakukan seperti itu. Jadi Anda siap nih peralatannya. Spidol, stiker Tom and Jerry, kemudian background foto. Jadi Anda tidak sibuk mencari kertas, kemudian taruh oh ini foto produknya bagaimana, mau ditaruh di mana, kemudian belakangnya mungkin banyak banget latarnya sehingga foto itu tidak fokus ya. Jadi ini adalah strategi. Kenapa sih mesti buat foto yang terlihat jelas? Ya, karena foto ini diupload nanti di sistem si halal, itu dilihat oleh komite fatwa produk untuk menentukan dia ini halal, lolos halal atau tidak. Kalau fotonya tidak fokus, acak-acakan, backgroundnya misalnya Anda foto nih di tukang gerobak bubur ayam, ada foto aja di situ. Di belakangnya ada kaleng lah, ada misalnya ada kecap, ada jadi nggak fokus fotonya. Makanya tadi saya sarankan Anda punya background fotonya. Supaya pada saat pengajuan itu tidak lama, langsung terbit sertifikatnya karena fotonya jelas, bahannya oke, proses produksinya memenuhi standar. Nah, inilah yang membedakan satu P3H dengan P3H yang lain. Kenapa ada P3H kok dia bisa 100 per bulan? Tapi kok ada satu P3H, 5 aja dia nggak nyampe-nyampe. Ya kan? Karena pola habit kerja. Nah, oke ya, sampai sini ya. Nah, ini contoh foto-foto produk. Kalau kemasannya styrofoam, ya, jadi ini penulisan mereknya. Ini akan banyak banget Bapak Ibu ketemu pedagang yang kemasannya styrofoam. Ya, rata-rata pedagang itu pakai styrofoam. Putina ini styrofoam bahaya nggak gitu kan? Sampai hari ini styrofoam itu ada di daftar bahan di si halal. Jadi Bapak Ibu boleh pakai ya. Nah, kemudian ini ya, suka begini kan kemasannya dibungkus kertas ya. Boleh, tapi tolong keluarkan produknya agar produknya terlihat jelas. Nah, itu apa itu? Ada kerupuknya ya kan? Kemudian di situ ada bawang gorengnya. Bahan-bahan ini harus ada di daftar bahan Bapak Ibu semua. Kalau di sana ada kerupuknya, maka kerupuk itu menjadi salah satu bahan di daftar bahan. Kalau di situ terlihat ada bawang goreng, maka bawang goreng akan menjadi bahan di daftar bahan, ya. Nah, ini kemasan bungkus nasi, banyak ini. Nah, banyak nggak pedagang gorengan? Ya, Indonesia penggemar gorengan, ya. Banyak banget pedagang gorengan. Satu gerobak gorengan itu, ya, dia macam-macam itu jualannya. Sampai 7 varian, ya kan? Ada goreng pisang, ada goreng tahu, ada risol, ya kan? Ada singkong goreng. Itu semua Anda ajukan. Dipoto satu-satu. Kalau tukang gorengan jangan rame-rame dipoto satu, tapi dipoto satu-satu gorengannya. Ya. Ingat ya, bukan rame-rame dipoto satu, tapi dipoto satu-satu. Ya. Nah, ini satu-satu dipotong cekrek, cekrek, cekrek gitu kan. Nah, kemudian, nah ini mungkin nanti Bapak Ibu akan ketemu yang pedagang itu kemasannya botol. Nah, kalau ini kan saus cuka ya. Atau nanti Bapak Ibu akan ketemu yang jual minuman. Minuman kunyit asem. Nah, itu masuk ya, program Self Declare. Boleh kemasannya botol seperti ini. Minuman jelly susu, boleh. Nah, dia nggak ada merek. Kalau ada merek, tinggal tempel mereknya. Dia nggak ada merek, tulis tangan. Tulis di stikernya. Oke? Nah, ini tadi yang stopless ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi form 1 sudah, foto produk kita sudah dapat, gitu kan. Foto verbal kita udah dapat. Nah, ini namanya ada form 2. Form 2 ini boleh Bapak Ibu siapkan kertas kosong atau Bapak Ibu tulis di WA-nya. Boleh nih. Ini adalah isinya ya, bahan apa saja yang mereka gunakan. Mereknya jangan lupa ya kan, karena nanti pada saat pemilihan bahan di si halal
itu merek yang akan keluar. Clue-nya adalah merek. Kalau Bapak Ibu tulis terigu, macam-macam nanti yang keluar. Padahal dia pakainya segitiga biru. Tinggal dicari segitiga biru. Jadi kita butuh nama dan mereknya. Nah, kemudian apalagi cara membuat. Nah, Bapak Ibu, ini cara membuat, bukan resep. P3H tidak dianjurkan minta resep. Resep itu rahasia pelaku usaha. Kalau cara membuat, kita tidak butuh gram, menit, berapa lama dipanggang yang kita nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah stepnya, ya, terstruktur, kemudian sederhana, simple. Mulai dari proses awal sampai pengemasan dan siap dijual. Jadi cuma 4 step aja gitu. Nah, nanti yang jelimet itu kalau misalnya yang kita ajukan nasi uduk telur balado. Nah, itu semua unsurnya mesti diuraikan itu di step ininya. Nah, ini ya, ini form 2 namanya. Nah, apalagi tadi Bu Tina, form 1 foto verbal, foto produk, kemudian form 2. Nah, yang paling penting ada satu lagi ya, syarat nomor 4 yang terakhir ini harus ada Bapak Ibu sebagai P3H. Luar biasa kan? Ini diatur dalam keputusan Menteri Agama nomor 20 bahwa pelaku usaha itu tidak bisa mengajukan sertifikasi halalnya jika tidak ada pendamping proses produk halal. Keren banget Bapak Ibu. Profesi Anda itu diakui secara negara, ya. Jadi Anda itu harus berbangga. Begitu Anda lulus menerima 2 sertifikat, sertifikat grade Edu, kemudian sertifikat BPJPH yang ada lambang burung Garudanya, maka Anda resmi menjadi mitra negara dari lembaga As-Safiyah Halal Center, ya. Itu apresiasi buat Anda. Profesi yang bukan yang tidak harusnya hanya dipandang sebelah mata, ya. Anda bisa mendapatkan cuannya di sini. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita buka sesi tanya jawab. Monggo. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Atau tadi yang ada yang di chat pertama tuh dia menanyakan, mau nanya ini misalkan ada UKM dia jualannya gerobak. Ini Bu Sarina yang tanya. Misalkan ada UKM dia jualannya gerobak aneka kue dan gorengan. KTP-nya masih pakai KTP dari Jawa Tengah, tetapi buka usaha di Sulsel. Dia sudah menetap 2 tahun, apa bisa didampingi untuk ajukan self declare sehati untuk dapetin SH? Itu Bu Katina. Bisa, jadi bisa. Misalnya itu jadi alamat domisili usaha pelaku usaha itu harus sama dengan alamat Bapak Ibu, alamat provinsi ya. Jadi wilayah kerja P3H itu adalah provinsi. Satu provinsi itu didampingin semua. Contoh misalnya Mbak itu dari Mbak Sarina ya. Mbak Ya, Sarina dari mana? DKI Jakarta atau Jawa Barat? Boleh ketik di kolom chat. DKI Jakarta atau Jawa Barat. Nah, kalau misalnya, oh Sulawesi, Sinjai, oke. Nah, Sulawesi itu kan terbagi-bagi kan, Sulawesi Tengah, Sulawesi, jadi provinsi. Kalau misalnya Sulsel. pelaku usaha itu berada di dekat Mbak Sarina, artinya domisilinya sama dengan Mbak Sarina, tapi dia KTP-nya Jawa Tengah, boleh nggak? Boleh. Karena yang diakuin itu adalah domisili usahanya. Jadi pedagang itu dia boleh dari semua provinsi di Nusantara. Boleh nggak dia berdagang di Sulawesi? Boleh. Nah, jadi itu ya jawabannya ya. Boleh, boleh didampingin. Karena domisili usahanya sama dengan P3H-nya. Monggo yang lain. Silakan raise hand Bapak Ibu. Ada Ambu tuh, Ambu Neneng. Ya, Ya, Assalamualaikum. silakan. Monggo. Ini Waalaikumsalam. kemarin nemu calon PU di satu tempat ini ya, center kuliner. Dia bilang mau ngurus nih, cuma dia mau pindah tempat 2 bulan ke depan gitu. Itu gimana Bu? Apakah bisa diurus sekarang atau nunggu pindah tempatnya dulu? Alamatnya itu loh Bu. Terima kasih. Ya, tapi di provinsi yang sama atau beda provinsi? Sama.
Kalau sama. sama sih itu nggak masalah, Hmm. nggak masalah. Hmm. Iya, nggak Iya, iya. masalah. Nanti sertifikat halalnya terbit itu kan di lokasi dia sebelumnya. Dia dia bisa katakan saya tadinya di sana, kemudian Iya. saya pindah ke sini. Itu tidak menjadi masalah. Oh iya, siap. Yang Baik. disertifikasi itu adalah produknya. Iya, iya. Iya, Ya, nggak masalah itu. terima kasih. Oke, Ya, iya. Makasih Bu. Oke, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain atau yang masih baru nih P3H yang baru silakan ada yang mau ditanyakan di awal-awal pertemuan dengan kami. Silakan. Jadi nanti untuk yang baru ya, pastikan sudah ngedownload 2 sertifikatnya. Satu sertifikat Grade Edu, ya, skor Anda harus di atas 60. Barulah nanti sertifikat kedua yang resmi dari BPJPH itu akan keluar. Kalau itu sudah keluar, nanti akan dicoba masuk ke ptsp.halal.go.id. Nah, di sana diminta username sama password. Anda masukkan sesuai dengan username dan password pada saat Anda melakukan pelatihan. Ya, kalau Ibu sudah masuk Sarina ke nih. sana, kenapa? Ibu Sarina mau bertanya nih, Ibu Tina. Monggo, monggo. Silakan Ibu Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Sulsel. Begini, Bu, saya mau bertanya. Misalnya Kang ini ada warung bakso, tapi di situ dia jual nasi kuning dan nasi goreng. Apa bisa juga sekalian baksonya? Cuma itu pertanyaan saya, Pak. Iya, itu Assalamualaikum warahmatullahi nanti, wabarakatuh. ya, itu nanti, jadi dia kayak punya warung gitu kan, punya kedai kan? Iya, Mbak. Ya, punya kedai, punya warung, punya fisiknya gitu. Dia jual bakso, dia jual nasi kuning, mungkin dia juga jual es teh manis. Itu nanti bisa satu sertifikat, Mbak. Dimasukin semua produknya. Pakai KBLI 56103, kedai makanan namanya. Kedai makanan itu isinya makanan, minuman, kue. Nah, masukin aja semua di situ. Jadi satu sertifikat. Nah, nanti ada strateginya di mana pelaku usaha ini bisa terbit 3 sertifikat, terutama untuk pedagang online. Nah, nanti Mbak akan diajarin di sesi kelas, sehingga dari satu pelaku usaha, Mbak bukan hanya dibayar 150.000, ya, dia terbit 3 sertifikat, maka akan dibayar 450.000, 150 dikali 3. Nah, itu ada caranya. Ada caranya nanti. Kita akan ajarkan yang mana pelaku-pelaku usaha ini bisa terbit 3 sertifikat. Demikian. Baik. Nah, terima kasih Bu Tina. Silakan ada yang lain. Yang lama juga belum tahu Bu Tina trik yang barusan. Hah? Ampun Nggak Neneng, dibocorin itu yang sekarang. melipatkan 3 kali lipat satu pelaku usaha. Eh, nggak nggak Ya, sekarang dibocorin. terutama itu untuk pedagang online, ya. Jadi Bapak Ibu, pedagang Oh iya. online itu dia bisa semua itu pedagang online, benar gak? Lu minta gua ada. Kalau bahasa Jakarta itu lu minta gua adain dah, gitu kan? Dia bisa buat minuman, misalnya dia bilang, oh ini ada yang order ini, misalnya apa sih, jelly susu. Oh, gue bisa jelly susu gitu kan. Macem-macem lagi jelly susu. Ada rasa strawberry, ada rasa mocha gitu kan. Ada rasa maca ya. Sehingga dia itu masuk satu KBLI. KBLI minuman 11.040. Kemudian teman yang lain, Bu Neneng lihat, kok dia jual donat juga sih? Lo bisa juga donat? Oh bisa saya donat. Donat kentang, donat matcha, saya bisa. Donat ini. Atau saya buat roti juga. Nah itu satu KBLI lagi, Bu Neneng. 10 7 10. Iya. Ajukan dia. Sampai 10 varian. Mau roti, mau pizza, mau bolu, ya mau kue basah. Masukin semua. Kemudian satu ketika Bu Neneng lihat, kok dia jual asinan Bogor?
Lu jual asinan Bogor juga? Ya iya, gue bisa katanya gitu. Asinan Bogor beda lagi KBLI-nya. Jadi teman Ambu ini bisa terbit 3 sertifikat. Sehingga Abu Neneng dibayar 3 kali satu pelaku usaha saja gitu loh. Itu. Nah ini terutama Sepertinya pedagang waktunya yang online. berbeda. Kenapa? Ya, sepertinya dalam waktu yang berbeda ya, tidak bersamaan Tid- pengajuan. Tidak mesti, tidak mesti. Boleh bersamaan, pokoknya pelaku usaha ini punya kesempatan untuk 3 sertifikat. Tahun berbeda pun boleh. Bersamaan boleh nggak? Boleh. Itu yang terbit bersamaan 3 sertifikat. No problem, karena itu aturannya, rule-nya seperti itu di Kepkaban 146 itu. Mau lintas Enggak, tahun, tadi mau ya, kenapa? konteks pertanyaan tadi Mbak Sarini ya, Mbak itu kan Mbak Sarina? pertama Ya. pertama dia kedai, udah sesudah kedai ternyata bikin produk baru seperti itu Bu. Boleh nambah itu KBLI-nya Nah, yang produk kalau itu barunya? kan, ya kalau itu gini, tadi kan dia bilang dia ada fisiknya. Ada warungnya katanya kan, itu udah kedai lah itu Oh, gitu kan, ada warungnya. Nah itu kedai 56103, apapun yang dia jual situ, mau nasi, mau kue, mau minuman masukin. Nah nanti misalnya dia dia udah maju nih dengan kedai gitu kan, ternyata kemarin dia diajuin misalnya 5, ternyata dia buat lagi nih yang baru, dia buat karedok, pecel gitu kan. Gimana nih Bu Tina? Dia mau dimasukin nih sertifikatnya. Nah, itu karena KBLI-nya sama, nanti dia harus ke jalur SD Mandiri. Tapi kalau yang hmm, dia jual berbeda dengan kedai tadi, misalnya dia jual kelompok bakery, baru ya, nih produknya dia jual donat di situ, itu boleh diajukan 10.710 hmm, ya, ya. gitu. Karena KBLI-nya udah berbeda dia. Atau misalnya Bu secara maaf khusus dia yang jual jus buah ya, gitu. iya, iya, iya. Heeh. Yang di awalnya tidak ada. Bu, Bu, ini Bu yang saya belum pernah nyoba yang online. Yang dimaksud online itu online food atau online apa ya? Iya, dia Itu nggak itu punya belum paham. outlet. Dia nggak punya outlet. Dia nggak punya Hmm. warung. Dia nggak punya toko. Dia nggak punya tenda. Dia nggak punya gerobak. Pokoknya dia di rumah. Tapi Hmm. teman-temannya tahu dia pedagang online. Dia ada di Instagram. Dia suka jual posting di WA-nya dia gitu kan. Tapi dia dari rumah. Itu pedagang online namanya. Tidak Pedagang mesti online. mau mau COD, mau diambil oleh customer ke rumah itu tidak masalah ya. Nggak masalah. Jadi outletnya dia adalah pabriknya. Outletnya dia Ada kata online-nya Bu di mana itu? Ada kata nggak ada. online-nya di Online-nya oh itu enggak ada. artinya dia tidak punya outlet. Oh, iya iya. Dia nggak Iya punya iya. outlet. Dia nggak punya tenda, nggak punya gerobak, nggak punya kedai kayak tadi. Di rumah dia, tapi Iya iya. besar ininya. Teman-temannya tahu ini apa makanannya enak-enak. Di di order pempek dia bisa, di order minuman dia bisa, di order kue basah nanti dia bisa. Nah itu dia maksimalin 3 KBL itu, 3 sertifikat. Iya Sehingga iya Anda P3H itu dibayar 3 kali lipat. Satu pelaku usaha iya. saja. Iya. Iya. Kalau Terima 10 pelaku kasih. usaha yang punya 3 kayak gitu, ya kan? Sudah 30 tuh. Lumayan tuh. Benar nggak? Iya iya. Oke. Oke, ada yang lain? oke, yang lainnya silakan dipersilakan raise hand atau langsung aktifkan speaker juga tidak apa. Diusulin aja Pak Diki, jangan 3 yang gratis, 10 gitu. Oh, Iya, jadi Kang Haji ini gimana? udah Ini pakarnya ini. Kang Haji ini udah ini udah Iya. melanglang buana Oh, ini. malah kita pengen dengar di sharingnya dari Pak Dede, bagaimana Oh iya strategi benar. beliau mendekatin pelaku usaha. Ini penerbit Iya, sertifikat halal terbanyak juga. iya nomor Boleh, satu nih dia Pak nih. Dede sharing biar Silakan Kang semangat Haji, nih teman-temannya. Kang Haji Dede Supardi, silakan tikan speaker dan kameranya. Jangan Pak. Yang penting mah sebenarnya kuncinya ya kita semangat, kita jalani, bergerak terus gitu. Itu aja sih Pak sebenarnya. Ya ada Siap, kemauan aja siap. lah sebenarnya itu.
Walaupun Kalau TFK dan bersendat ya. ya kalau masalah mah pasti ada aja, pasti ada. Di perjalanan Siap, pasti siap. ada masalah. Gitu aja sih Pak. Siap. Terima kasih Kang Haji. Ya, cuman yang pengen saya tanya di luar yang ini, karena kemarin saya masalah OSS Pak, Mbak Butina mungkin ya. Oke. Link Mm-mm. mungkin link OSS saya buka beberapa hari ini itu nggak bisa. Jadi muncul langsung pengumuman gitu. Mungkin ada link yang lain karena saya belum update info apa link OSS lagi. Terima kasih Pak. Itu Pak Dede dicek saja secara berkala karena memang OSS ini belum 100% Pak. Iya Bu, soalnya Belum udah 100% gitu. 2 hari saya buka langsung munculnya itu pengumuman gitu. Pengumumannya yang apa? Oh, yang 404 ya? Beli apa gitu kan. Tapi ketika saya ketikin link itu juga tetap munculnya itu juga. Bapak pakai handphone atau pakai laptop? Pakai laptop. Pakai laptop ya. Kalau bisa itu brosur yang ada sebelumnya itu dihapus-hapus dulu, Pak. Nanti Bapak buka dari brosur yang baru atau Bapak boleh coba di apa? Di brosur yang lain gitu. Misalnya satu Bapak di Google Chrome, satu lagi misalnya di apa sih Firefox atau apa gitu. Ini Cobain seperti itu, izin Pak. Kang Haji, Boleh. ini saya cek bisa nih login OSS nih. Saya lagi Bisa buka ya? webnya juga Heeh. bisa nih. Lagi Ah, bisa nih. siap, siap Nah, Pak. Ya, karena memang belum on 100% ini OSS masih banyak terkendala. Pengajuan yang baru kan wajib ada AMDALNet, RDTR betul, gitu kan. betul. Iya. Histori pencarian apa historisnya sama chatnya itu dihapusin dulu ya biar ini ya. Iya, Biar dihapusin dulu Pak. Terutama kalau teman-teman suka buka di handphone, itu kan terbuka semua tuh, dihapus-hapusin ininya biar nggak ini. Kadang-kala ya. kan kita buka gitu kan sampai puluhan. Nah, itu ini dia. Oke, Oke, mangga. eh, Boleh. Bu Sarina nih mau nanya lagi nih. Silakan Ibu. Monggo, Bu Sarina. Waduh, semangat Assalamualaikum banget nih Bu Sarina. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Salam. kesempatan yang kesekian kalinya, Bu Tina. Terima kasih. Begini, Bu, saya punya tetangga. Kebetulan dia itu jual ikan, beli ikan di pasar, ikan mentah. Kemudian dia masak, dia kasih kunyit, garam. Terus pertanyaan kedua, apa tahu dan tempe itu bisa dibuatkan sertifikat halal? Terima kasih, Bu, untuk Insya Allah kesekian itu kalinya. masuk semua ke program Sahati, program sertifikat halal gratis. Ya, kriterianya dia memang pelaku usaha mikro kecil, NIB-nya nanti perorangan, ya. Kemudian dia tidak punya cabang, dia hanya punya satu. Jadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 itu mengatakan semua produk yang beredar, diedarkan, diperjualbelikan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Kalau nggak halal gimana Bu Tina? Ya pasang label non halal. Itu ada loh regulasinya. Kalau yang non halal kan nggak mungkin kita bisa halalin. Jelas-jelas dia nggak halal. Selain itu wajib bersertifikat halal. Terutama makanan minuman tahun 2026 ini sudah mandatori, udah jatuh tempo. Oktober 2026. Jadi sebelum Oktober 2026, Mbak Sarina, itu tolong dihalalin semua itu, Mbak. Iya, masalahnya saya Yang selalu ada di juga wilayah. interaksi Butina Ya, dengan pelaku usaha. Saya sudah cerita-cerita tentang apa namanya sertifikat betul. halal. Itu Dia dihalalin bertanya, semua, kapan Mbak. Bu? Kapan Bu Masya bisa? Allah. Ya, Iya, ikan. Pokoknya selagi dia terjadi proses produksi. iya. Ya, ikan, dia bersihin, dia potong-potong, dia kasih bumbu. Ini kan proses produksi itu. Bumbunya ada kunyit, ada kapulaga mungkin, ada ini gitu kan. Nah, itu semua nanti masuk dalam daftar bahan. Bisa disertifikasi. Ada tahu, ada tempe, monggo disertifikasi. Makasih Bu Ya, atas itu jawabannya. potensi Kasih semua itu. tahu. Pelaku usaha, saya sarankan Mbak Sarina punya strateginya, punya visinya. Apa visinya? Mau mensertifikasi radius 5 kilometer rumah saya. Wah, itu keren banget. Kenapa? Karena anak-anak saya belanjanya di situ, jajannya di situ. Saya mau tahu ini. Ya, gitu kan. Saya yakin 100 pelaku usaha ya di pendampingan awal Mbak Sarina itu bisa tercapai.
Kalau Mbak punya visi seperti itu. Radius 5 kilometer itu, kita akan mendapatkan pelaku usaha, pedagang yang punya outlet, kedai, gerobak, tenda. Kita akan dapat pelaku usaha, pedagang online, ibu-ibu yang berdagang dari rumah. Kemudian satu lagi nih yang paling penting, kita akan mendapatkan sekolah. Di sekolah itu Kantin. ada kantin sekolah, Iya, ada kantin. ada kantin sekolah. Sekolah Oh, SD itu malah pedagang-pedagang itu banyak di depan sekolah. Saya yakin itu lebih dari 10. Mbak fokus di 10 kantin sekolah, radius 5 kilometer, Mbak Sarina, saya yakin itu 100 pelaku usaha. Satu kantin itu rata-rata dia punya 5 sampai 10 pedagang. Udah ubek-ubek aja di situ, semua disertifikasi. Nanti kita kasih caranya bagaimana Mbak bisa masuk ke kantin-kantin sekolah. Ya, semangat, Semangat, Ibu Sarina. Insya semangat, Allah di semangat. minggu-minggu ini kita iniin untuk yang di batch kedua P3 yang baru kita adakan lagi Zoom seperti ini, lebih fokus ke bagaimana membuat NIB dan bagaimana mendaftarkan akun halal dengan ptsp.halal.go.id. Pokoknya ditunggu Oke, aja di grup. ya. Silakan yang Saya lainnya. mau melanjutkan materi saya ya Oh biar ya, oke. Silakan Ibu lengkap ya, Katina mungkin tidak dilanjut. tidak detail tapi ini akan memberikan wawasan yang lengkap gitu. Nah, ini tadi ya sudah terlihat ya. Tadi kita sudah ya sampai sini. Nah, sekarang setelah kita punya datanya tadi, ya, Bapak Ibu sudah dapat tadi datanya, ya kan? Form satunya sudah diisi, kemudian foto produk sudah, foto verbal sudah, form 2 sudah. Nanti Bapak Ibu bantu pelaku usaha ini untuk punya NIB, karena NIB ini adalah syarat utama bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halalnya. NIB itu boleh diurus di kelurahan gratis atau Bapak Ibu boleh bantu, nanti pelajarin ilmunya ya, Bapak Ibu itu boleh bantu pelaku usaha. Karena NIB ini bukan termasuk dari program sertifikat halal gratis, dia terpisah nih, kementerian yang berbeda. Kalau Bapak Ibu misalnya dan pelaku usahanya rela mau ngecas nih, karena saya bantuin dia ini menerbitkan sertifikat halal boleh, monggo itu sah gitu. Misalnya saya mau mau dibayar 25.000 nih satu NIB atau satu KBLI gitu kan. Atau misalnya saya mau dibayar 100.000, monggo. Tapi mohon akadnya clear di awal. Ini bukan biaya sertifikasi, tapi ini adalah biaya NIB. NIB ini adalah dokumen yang sangat penting bagi pelaku usaha. Bapak Ibu harus sampaikan. Kalau pelaku usaha mau mendapatkan bantuan dari kementerian, maka dia wajib punya NIB. Kalau pelaku usaha mau mendapatkan bantuan gerobak gratis dari Kementerian UMKM, maka dia wajib punya NIB. Kalau pelaku usaha akan mendapatkan pinjaman dari bank, maka dia wajib mendapatkan punya NIB. Jadi ini adalah data yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, sampaikan itu ke pelaku usaha. Saya yakin pelaku usaha itu tidak keberatan untuk membayar jasa Bapak Ibu membantu dia menerbitkan NIB-nya itu 100.000, 50.000, gitu kan? Tapi ini bukan untuk bayar sertifikat halal gratis. Kalau sertifikat halalnya gratis karena dia terpilih. Nah, sampaikan ya. Bapak Ibu, selamat Anda terpilih di program pemerintah namanya Sahati. Apa itu Sahati? Sertifikat halal gratis. Bapak Ibu terpilih memenuhi kriteria. Nah, ya sampaikan itu ke pelaku usaha. Jadi ini adalah bagaimana Anda melakukan sosialisasi ke pelaku usaha. Ya, nanti tolong pelajarin. Tadi ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Bapak Ibu sampaikan ke Assalamualaikum pelaku Bu. usaha. Ada undang-undangnya. Ya, Pak Ahmad. Ya Bu, izin bertanya untuk persyaratan pembuatan NIB itu bagaimana Bu ya? Itu Secara tadi rim- form 1, Pak. Oh ya, oh. Hmm, Nanti tidak ada Pak Ahmad, pembaruan ya, Bu. iya, Karena saya cek di aplikasi itu apa sudah tidak bisa di OSS ya kalau nggak salah ya, sudah tidak bisa langsung ke situ gitu. Oh, jadi saya pikir tetap ada langsung ke situ, pembaruan. Pak. Tetap Eh, langsung ke situ, tapi sekarang itu harus ada AMDALNet-nya, harus ada RDTR-nya. Nanti Bapak itu harus mengambil lokasinya pakai Google Map gitu.
Oh, iya. Jadi Baik. nanti Bapak penting banget misalnya berapa nih posisi alamat dia tuh di titik koordinat nomor berapa gitu sehingga tepat gitu. Itu Tapi persyaratan yang baru sekarang, Pak. tapi melalui kelurahan tetap bisa dibantu gitu untuk masalah seperti itu ya Bu. Teknik teknik. Seharusnya kelurahan itu seharusnya sudah dipersiapkan. Tapi kalau misalnya mereka tidak bisa bantu ya kita kita maklumin saja ya karena ini kan memang perubahan ini sangat dinamis, sangat cepat gitu kan. Kadangkala kalau di DKI Jakarta saya yakin itu kelurahannya cepat banget itu. Ya kan respon reaktifnya mereka difasilitasin untuk mempelajarin perubahan-perubahan baru. Nah, kalau di daerah saya nggak tahu seberapa cepat. Nah, yang paling cepat adalah P3H, belajar ilmunya. Karena ini peluang buat Anda juga gitu kan. Tadi kata saya, boleh asal sepakat pelaku usahanya. Saya bantu buat NIB. Bapak Ibu sampaikan dulu betapa pentingnya NIB itu buat dia gitu loh. Tapi kalau dia tidak bersedia, ya sudah, artinya kan tidak clear di awal. Bapak Ibu tidak bisa juga mendampingi dia sertifikat halalnya karena tidak ada NIB-nya. Gitu ya, Pak Ahmad? Ya Bu, siap Bu. Saya Oke. akan coba lanjutkan Ya, lagi. coba Pak Ahmad cek. Pak Ahmad daerah mana nih? Saya kebetulan domisili di Tasik, tapi KTP di Jakarta Bu. Sekarang di mana? Di Jakarta atau Seka- di Tasik? Sekarang kebetulan lagi di Jakarta, tapi kalau misalkan ada urusan ya saya balik lagi ke Tasikmalaya Bu. Nah, wilayah pendampingan Pak Ahmad DKI Jakarta atau Jawa Barat? Ya saya KTP-nya ya DKI, saya daftar menggunakan KTP DKI. DKI ya, ya berarti pelaku usaha yang akan Pak Ahmad dampingin itu pelaku usaha DKI. Nah, Pak Ahmad boleh tuh datang cobain gitu satu kelurahan yang di DKI gitu kan. Sudah seberapa cepat mereka bisa bantu menerbitkan NIB. Ya, Nah, baik Bu. yang terbaik adalah P3H belajar. Banyak banget itu caranya. YouTube, apa segala macam itu update sekali itu. Banyak banget orang berlomba-lomba memberikan ilmunya itu dengan kondisi yang terbaru. Silakan pelajari ya. Karena memang ini penting untuk Bapak Ibu sebagai P3H nanti akan mendampingi pelaku usaha untuk bantu mereka. Dan Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu bisa mendapatkan income juga dari sini. Soal Iya, tadi ya, akadnya mungkin clear di awal. tambahan Bu Tina, sebagai Ya, informasi, LP3HI, AHS itu kan kedudukan di Bekasi. Artinya dia di Provinsi Jawa Barat. ya, Tadi menjawab pertanyaan yang Bapak siapa tadi yang orang Tasik Pak gitu. Ahmad. Iya, Pak Ahmad. Nah, jadi artinya dia bisa di DKI, tapi ketika dia pulang dia bisa melakukan itu juga kan Bu Tina? Tergantung dia terdaftar awalnya di mana di DKI Jakarta. Tapi kalau misalnya nanti dia pindah lagi ke Tasik, dia harus merubah ininya wilayah kerjanya. Oh, Nah, itu sebenarnya mesti bersurat tuh Mas Diki ke BPJPH. Pindah Oh, wilayah kerja. Iya, Karena itu betul. udah beda provinsi. Betul. Sudah beda provinsi itu. oh gitu aja. Jadi kalau kalau saya daftar pakai KTP DKI tapi saya punya surat domisili Tasik tetap masuknya DKI DKI, Jakarta Bu. tadi Mas pilihnya mana DKI Jakarta. Sebenarnya alamat itu pada saat kita edit alamat yang di pendaftaran di lembaga, nah alamat itu akan menjadi alamat kerja Bapak Ibu. Apakah alamatnya yang sesuai KTP atau alamatnya alamat domisili, nggak masalah. Kalau alamat tidak sesuai KTP, alamat domisili, maka di sanalah nanti wilayah kerja Bapak Ibu. Oh, jadi yang KTP misalkan saya KTP-nya Pondok Lapa nih Duren Sawit, saya tidak bisa memberikan sertifikat halal di Kecamatan Ciracas atau di Kecamatan Pasar Rebo gitu Bu. Bisa, kan DKI Jakarta. Oh, tetap DKI. Provinsinya DKI. Mas se-DKI itu. Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta bisa semua satu provinsi. Pulau Seribu. Iya. Kalau Jawa Barat, wah itu Bekasi, Bogor, Depok, sampai Bandung, Majalengka. Wah, luas banget itu Jawa Barat. Begitu. Jadi gitu ya. Boleh nanya Nah, Bu, Bapak Ibu, Bu, monggo. ini kaitannya sama NIB sama halal ya. Itu kan kaitannya memang keterkaitan banget.
Nah, untuk proses NIB kan sekarang itu tidak mudah seperti dulu. Dulu itu bisa 10 menit selesai kan. Langsung jadi NIB-nya bisa dipegang sama si nomor NIB-nya bisa langsung kita ketahui kan. Nah, sekarang mungkin bagi saya sih sekarang agak sulit karena mungkin membutuhkan beberapa waktu lah ya Bu ya. Nah, kebetulan kan si halal itu kita bisa masuk ke PU tanpa NIB kan. Udah nggak bisa sekarang Pak, udah di close itu. Betul ya? Kemarin dibuka karena mengantisipasi OSS itu sedang dalam posisi upgrading. Ya udah berarti Jadi pertanyaannya dibuka, opsi itu dibuka. Sekarang sudah ditutup. Terus terang saja, opsi itu pernah berlaku tahun 2023, Pak. Banyak banget sertifikat halal yang terbit, tapi NIB-nya tidak ada, semua dibuka, Pak. Ada satu P3H itu sampai ratusan dia, Pak. Oh iya, kalau begitu berarti pertanyaannya udah Iya, stop. kemudian dibatalkan, Bapak bayangkan. 300 Ya. dibatalkan karena Ya. NIB-nya itu belum dia terbitkan. Bagaimana rasanya, Pak? Ya, Ya maksud begitu. saya gini, Udah kalau ditutup itu, misalnya Pak. udah berarti pertanyaannya udah di stop. Enggak lanjut. Jadi memang NIB ini kan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang baru ya. Dia melakukan perubahan. Kementerian BKPM itu melakukan perubahan. Saya yakin mereka tetap terus berintegrasi dengan si halal ya. Sesuatu perubahan itu kita hanya butuh terbiasa saja. Benar nggak? Nanti lama-lama akhirnya kita menjadi mahir gitu. Kalau kata saya ikutin saja perkembangan yang ada, tetap tonton YouTube segala macam. Bapak Ibu tetap berusaha bagaimana menerbitkan NIB. Sebenarnya yang di baru ini untuk KBLI yang 56, nah dia itu tidak dia masuk kategori resikonya itu berbeda gitu. Jadi ada satu step yang Bapak Ibu tuh harus lakukan. Tidak gampang seperti menerbitkan yang kepala 10, 10, 7, 10 gitu. Ya, Bu. Dilanjut, Bu. Ya, itu tinggal dibiasakan saja, Pak. Ya. Oke, untuk yang baru-baru ya setelah Anda dapatkan semua datanya, NIB-nya sudah ada, maka Anda masuk login ke ptsp.halal.go.id. Anda harusnya sudah punya akun ini karena sertifikat BPJPH-nya sudah terbit ya sebagai P3H. Username-nya sama dengan yang kemarin di lembaga, password-nya sama. Di sini Anda hanya masuk, jangan daftar. Ya. Ingat ini jangan klik daftar, tapi Anda harus masuk. Karena Anda sudah mendaftar di lembaga pada saat melakukan diklat. Kalau Anda daftar, apalagi Anda pilih misalnya fasilitator, ya, maka wassalam itu. Kan Anda sebagai P3H tidak bisa nanti mendampingin pelaku usaha, ya. Mohon jangan daftar tapi masuk menggunakan akses yang ada. Oke. Nah, begitu masuk ya. Nah, ini adalah step atau langkah. Jadi selain P3H punya akun ya, nanti Anda akan punya dashboard sendiri. Pelaku usaha yang kita daftarkan itu juga akan punya akun. Idealnya ini dilakukan oleh pelaku usaha sendiri. P3H itu hanya melakukan verifikasi validasi. Tapi yang terjadi hampir 90% akun pelaku usaha ini dibuatkan oleh P3H. Biar cepet dah gitu kan. Nunggu pelaku usahanya nggak tahu kapan dia mau buat akun gitu kan. Nah dibuatkan. Jadi kalau di sini kita kalau pelaku usaha ini klik daftar. Tadi P3H hanya masuk, pelaku usaha klik daftar. Nah, ya. Nanti di sini dia akan minta nih, tipe penggunanya itu pilih pelaku usaha. Kalau Bapak Ibu pendamping, maka ini pelaku usaha. Pilih pelaku usaha, ya. Nah, ini dibuatkan nomor HP-nya berapa, kemudian emailnya, kalau pelaku usaha itu punya email, emailnya pelaku usaha. Tapi kalau pelaku usaha tidak punya email, Bapak Ibu bisa buatkan emailnya. Ada caranya juga. Ada Mbak Lulu nggak di sini? Ada Mbak Lulu nggak? Ada caranya di mana Bapak Ibu itu bisa buat ratusan email pelaku usaha tanpa melakukan verifikasi. Nyampe rumah. Verifikasinya ada Mbak Lulu ya?
Udah dicoba ya Mbak Lulu? Jadi Bapak Ibu, Sudah misalnya Bapak Ibu punya email yang Google, kemarin ya Gmail gitu kan. Nah Bapak Ibu tuh bisa Gmailnya Bapak Ibu itu bagusnya sih menjadi itu master Bu. gitu. Iya, Kenapa? buat baiknya kita bikin email khusus dulu apa gitu baru kita tambahkan Boleh. Ya, jadi ditambahkan ke situ, nggak pakai email pribadi kita ya. betul. Boleh, Jadi nggak boleh. Jadi Bapak Ibu nggak usah kebingungan. Aduh, pelaku usahanya nggak punya email, nggak bisa daftar dong. Nah, Bapak Ibu punya solusinya. Bisa lewat baik. satu akun, ya. Itu boleh. Mau berapa banyak itu pelaku usaha, Bapak Ibu tinggal menambahkan plus ya, Mbak Lulu. Nah, Iya betul. ya. Nanti buat kata sandi, ya. Setelah itu akan ada notif verifikasi ke email yang tadi kita buat ini, ya 6 digit angka kita masukkan, ya maka resmilah pelaku usaha itu punya akun, kita masuk. Nah, pada saat kita masuk yang pertama akan diminta bahwa dia adalah pelaku usaha dalam negeri, kemudian kita harus masukkan nomor NIB-nya di sini nih, masukin nomor NIB-nya tadi. Kenapa harus wajib punya NIB, ya Bapak Ibu siapkan, kemudian klik kirim, ya. Nah, ini akan keluar semua nih data pelaku usaha sesuai dengan data NIB-nya, ya. Kemudian Bapak Ibu akan masuk ke dashboard seperti ini. Ini ditutup saja pop-up-nya, ya. Nah, lihat ini di dashboard pelaku usaha tulisannya pelaku usaha, ya. Di sini ada menu-menu, ya. Yang Bapak Ibu lakukan adalah pengajuan self declare. Nih, pengajuan self declare ini ada dua, satu mandiri, ya, satu self declare. Yang Bapak Ibu pilih adalah pengajuan self declare, ya. Artinya pelaku usaha ini mengajukan. Ingat tadi datanya sudah ada kan? Nah, diisi nih nama yang di atas ini sesuai dengan NIB-nya pelaku usaha. Penanggung jawab, nih Bapak Ibu boleh isi nama pelaku usaha, emailnya, ya kan, nomor handphonenya. Kemudian nanti ada aspek legal, NIB-nya sudah ada di sana, ya. Kemudian, nah ini pabriknya, alamat pabriknya di mana, alamat outletnya di mana. Kalau dia pedagang online, alamat pabrik itu sama dengan alamat outlet. Atau misalnya kalau dia pedagang apa offline tapi dia masak itunya di situ, itu boleh tuh. Alamat pabrik itu sama dengan alamat outlet juga. Karena dia tidak masak makanannya di rumah, kemudian dia bawa di ini di tempat dia dagang. Nah, itu ini wajib diisi ya. Kemudian di sini ada data penyelia halal, ya. Nah, outlet ini wajib hanya satu ya, nggak boleh dua. Kalau dua dia tidak masuk dalam program Self Declare. Di sini ada data penyelia halal. Penyelia halal ini adalah pelaku usaha itu sendiri. Di penyelia halal ini Bapak Ibu harus upload KTP pelaku usaha. Tapi kalau pelaku usaha itu non-Muslim, ya maka Bapak Ibu carikan dia penyelia halal. Apakah pegawainya yang beragama Islam sehingga KTP-nya di-upload? Apakah tetangganya yang beragama Islam yang melihat proses produksinya dia sehingga KTP-nya nanti diupload. Nah, ya. Udah selesai data pelaku usaha, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu ini masih penyelia ya. Nah, nanti Bapak Ibu akan input bahannya, akan input apa nama-nama produknya, Bapak Ibu akan input proses produksinya. Ini lihat ya, ini semuanya nih, ya kan? Proses produksinya. Nah, ini masih step pengajuan ya. Nah, daftar, ajukan. Nah, ini nanti Bapak Ibu nih, ya kan? Pengajuan. Nah, di tab pengajuan lah ini Bapak Ibu harus pilih nama Bapak Ibu sebagai pendampingnya. Jadi data Bapak Ibu tuh adanya hanya di tab pengajuan. Pilih. Sehingga pada saat kita pilih atau pelaku usaha pilih nama Bapak Ibu sebagai pendampingnya, data pelaku usaha ini ada di dashboardnya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu lakukan verifikasi validasi. Nah, nanti ada pabriknya tadi sudah kita isi, ada bahan, ada produk ini nama-nama produknya. Nama produknya apa, mereknya apa ada di sini. Kemudian ada proses produksi atau PPH. Ini adalah form 2 tadi. Ya. Nah, ini diisi satu-satu ya. Maka setelah itu komplit diisi ya. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke akun Bapak Ibu untuk melakukan verifikasi validasi namanya.
Nih, dari akunnya Bapak Ibu. Ini dashboard P3H. Kalau tadi pelaku usaha, dashboardnya pelaku usaha. Kalau P3H, lihat nih profilnya PPH. Nah, data Bapak Ibu akan ada di sini tadi data pelaku usaha yang sudah pilih nama Bapak Ibu sebagai P3H muncul di sini. Pada saat klik cek data pengajuan ada di sana. Kalau tidak diisi siapa P3H-nya atau Anda salah isi, maka tidak akan ada datanya di sini. Misalnya namanya sama nih, Lulu. Lulu Kamalia, tapi yang satu di Jawa Barat, satu DKI Jakarta gitu kan. Atau misalnya satu Jawa Barat, satu di Bandung, satu di Cirebon gitu kan. Misalnya masuk nih, ya. Salah masuk, jangan sampai. Karena Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan verifikasi validasi ya. Kemudian itu tugas Bapak Ibu melakukan verifikasi validasi, cek bahan, cek produknya. Kalau sudah oke, gitu kan. Kalau sudah oke, semua masuk dari akun pelaku usaha, lakukan klik kirim. Dikirim pengajuannya, maka pengajuannya akan tersubmit ke Komite Fatwa BPJPH untuk disidang. Ya, apakah bahannya sudah sesuai, apakah tadi foto produknya oke, gitu kan. Ikutin yang tadi aturan yang saya sampaikan, sehingga Komite Fatwa itu melihat dengan clear dan jelas, oh fotonya oke gitu kan, bahannya iya gitu kan, proses produksinya terstruktur. Jadi KF-nya nggak pusing-pusing, tinggal klik oke, sertifikat halalnya terbit. Tapi kalau di pemberkasan data foto acak-acakan gitu kan, bahan ada yang belum dipilih gitu kan, proses produksi dari 1, 3, 3 kemudian 4, tidak berurutan. Nah, itu yang suka dikembalikan. Sehingga Bapak Ibu harus melakukan revisi. Nah, oke ya, Bapak Ibu ini adalah sekilas, terutama buat yang baru ya. Inilah step langkah yang akan Anda lakukan sebagai pendamping proses produk halal. Monggo Mas Diki, apakah kita masih punya waktu untuk sesi tanya jawab sebelum kita Ya, tutup? mungkin masih ada sekitar 10 sampai 15 menit lagi, Bu Tina. Monggo. Ini udah ada yang raise hand, Pak Riyandi. Monggo Pak Riyandi, silakan. Suaranya masih mute itu kayaknya. Ya, silakan Pak Riyandi, sudah di-unmute. Nggak ada suaranya Mas Diki. Sudah unmute sih, silakan bicara tuh Pak Riyandi. Coba tes suara. Mungkin dari perangkatnya atau oh, apanya. Ini udah unmute. Iya, nggak kedengar, nggak ada suaranya. Iya. Nggak ada suaranya, Pak. Mungkin bisa ditulis di kolom chat. Sambil menunggu boleh nanya, Bu? Monggo, Ambu Iya. Neneng. Maaf nanya belum. Ini untuk di sekolah itu ya, di sini sekolah SMP, kebanyakan mereka itu misalnya membeli eh, otak-otak di pasar. Jelas berarti produksi pasar. Nah, dia baru digoreng di rumah, dikemas 2000-an atau 1000-an seperti itu. Itu mohon arahan Bu untuk bahannya itu jadi bagaimana ya mengisinya bahan.
Kalau dia beli yang sudah jadi itu wajib yang sudah bersertifikat halal, Ambu. Jadi nanti di si halal, Ambu itu harus pilih bahannya. Misalnya kotak-kotak mereknya apa? Nah, ya. Itu banyak. Contohnya aja, saya pernah mensertifikasi eh, komunitas pelaku usaha kulit lumpia. Kulit lumpia, Ambu Neneng itu ada 70. Satu gerandeng kulit lumpia Iya, iya. semua. Itu bersertifikat halal semua. Saya sertifikasi. Jadi ada itu. Bakso itu ada yang sudah bersertifikat halal. Nah, kemudian Iya, otak-otak itu saya yakin ada yang bersertifikat halal. Nah, tapi kalau misalnya iya, Neneng iya. ketemu Nah, yang dia iya, sertifikat halal, iya. ya kan? Dia tidak bersertifikat halal. Saya sarankan otak-otaknya itu dibuat sendiri. Oh iya. Ya, misalnya dia pakai Atau diganti deh. iya, dia buat sendiri deh. Jadi prosesnya itu Ambu Neneng uraikan. Iya, Ya kan, iya, misalnya daging iya, dari ikan tenggiri, tambah tapioka, tambah garam, tambah itu gitu, kemudian dibalurin tepung roti gitu. Nah, jadi prosesnya itu diuraikan. iya. Jadi otak-otaknya Bu, maaf bukan langsung beli di ini pasar. Monggo. untuk dengan bahan baku daging sapi bisa identik seperti itu ya. Jika daging sapinya bersertifikat halal, otomatis bisa sehati ya, Bu. Iya, karena di pemilihan bahan itu nggak ada daging sapi yang tidak bersertifikat. Oh iya, Wajib, terutama itu kan hewan lihan. Titik kritis di situ dia mesti halal gitu. iya, iya. Berarti Mm-mm. tidak dengan apa? Bukan mandiri ya. Enggak, Mandiri. itu bisa. Oh iya. Bisa, Iya, iya, asal Abu Neneng pada saat pengajuan itu daging yang bersertifikat halal. iya. Abu Kemarin Neneng itu tidak akan ketemu daging beli di pasar gitu kan. Nggak akan ketemu daging dari RPH mana gitu. oh iya. Eh, Kemarin itu Bu, kalau saya jadi pelaku usaha dan saya P3H ya, Nggak bisa. untuk produk saya diverifikasi atau didampingi oleh P3H lain kan ya Bu? Iya, oleh P3H lain, jangan Abu Neneng gitu. Saya saya menyarankan Iya, sebelum iya. sebelum menjadi P3H, kalau teman-teman pelaku usaha, dihalalin dulu usahanya. Sehingga teman-teman menjadi P3H. Nanti kalau data teman-teman di apa emailnya dipakai, itu nanti berganti loh ya statusnya dari P3H menjadi pelaku usaha. Jadi Ambu Neneng nggak bisa mendampingin pelaku usaha nanti gitu loh. Oh iya Ya, iya. Iya saran iya. saya kalau Ambu Neneng memang sudah menjadi P3H, kemudian sekarang punya usaha, usahanya bisa pakai atas nama pasangan atau anak gitu loh. Nah, itu Ambu Neneng boleh dampingin Iya. dia. Karena Oh iya pelaku, iya. pelaku usaha Karena sama beda. P3 itu Iya Bu. berbeda gitu. Heeh. Iya, baik baik. Oke, Terima kasih. sama-sama. Masih ada pertanyaan? Assalamualaikum, Bu. Monggo, Pak. Pak siapa tuh? Iya, saya dengan Hayat nih, temannya Pak Diki. Monggo, Oh, Pak Pak. Hayat. Siapa Hayat? Orang UIA. Tadi dia orang UIA. Monggo, Pak. Iya, Bu. Jadi untuk menerbitkan NIB itu kan ke kelurahan, Bu ya. Pertanyaan saya adalah bagaimana pelaku usaha yang bertempat di kelurahan tersebut ya ngurus NIB tapi kartu identitasnya adalah ber-KTP di luar daerah tempat kelurahan yang mereka berada di tempat usaha itu. Bagaimana Bu itu, Bu? Nggak Apakah masalah itu, Pak. Karena itu domisili nggak masalah, Bu? usahanya kan di kelurahan itu. Iya, Dia bisa bilang artinya saya jualannya di depan kelurahan gitu. oh gitu nggak masalah ya. Nggak Artinya tidak masalah tidak itu, Pak. tidak tidak harus dengan KTP dengan pelaku usaha Iya, di tidak wilayah. tidak harus dia domisili situ gitu. Oke, KTP-nya oke. situ. Karena dia pelaku usaha yang berdagang di situ. Pelaku usaha ini kan boleh lintas provinsi, Pak. Lintas Iya, daerah. Kasihan kalau pedagang nggak boleh dagang di situ kan.
Iya, ya. Nggak, maksudnya kayak dia Nah, dia pengusaha tempe gitu. Rata-rata tempe itu kan orang Jawa tuh Bu, itunya Bu, iya, gitu. nggak masalah itu Pak. Dia Nggak minta masalah bantuin Bu. di kelurahan. Heeh. Oke, oke, siap. Makasih. Oke. Bisa Pak, saya aja ya di Sukabumi, saya bisa bikinin NIB Bapak Pak. Nah, itu Saling bantu. Pak Dede itu bisa bantu. Jadi NIB itu bisa, NIB itu kan online Pak. Ya, Online itu, ya karena aplikasinya online, ya, terbitnya online. Dulu ya karena waktu di kelurahan awal-awal, kelurahan yang mengeluarkan gitu. Jadi iya, saya pikir kelurahan itu berdasarkan dari lokasi KTP itu juga gitu. Ternyata enggak ya Bu domisili, ya. heeh. Lokasi domisili usaha Oke. Pak. Aman Pak Hayat, Ya. nanti sama kami kita bantu. Nah itu Aman. ada Mas Diki. Iya, jadi pelaku usaha itu insya Allah bisa dibantu. Dibantu Ya. ya Pak Diki, nanti transfer aja. Itu mah tinggal datang ke kampus. Ya Bu, Sekalian mau jauh. dihalalin. Kalau pedagang gerobak, ini saya sharing saja ya. Saya pernah mensertifikasi komunitas pedagang bubur kacang hijau ketan hitam. Itu gerobaknya kan kecil-kecil dia ya. Nah, saya punya langganan tuh. Suka masuk ke komplek gitu kan. Terus saya bilang, kamu mau nggak saya bantuin sertifikat halal? Mau Bu, dia bilang gitu. Ya sudah, fotonya kan di depan gerobaknya dia. Di depan rumah saya foto cekrak gitu kan, kemudian terbit, kemudian dia bilang, Bu, bisa nggak bantuin teman-teman saya gitu. Boleh, saya bilang, di mana temennya? Ya nanti Bu, besoknya dia bawa temannya serombongan, saya sampai didatangin security, kenapa rumah Bu Kartina kok banyak pedagang bubur ketan hitam kacang hijau, karena mereka minta dihalalin semua. Boleh itu. Boleh seperti itu ya. Pedagang yang keliling, itu boleh tuh. Bapak Ibu dampingin. Itu karena fotonya di depan outletnya dia. Bapak Ibu nggak perlu ke dapurnya dia. Jadi tempat foto itu ada dua, foto perval itu di depan outletnya, ya, di mana mereka jualan, atau di dapurnya, di tempat produksinya. Jadi yang nggak boleh itu di ruang tamu, ya kan, di pagar depan, depan rumah, gitu kan. Kecuali depan rumah itu adalah outletnya dia. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhirin Zoom meeting kita sore hari ini. Baik, terima kasih Bu Tina. Sama-sama Ambu, semangat Ambu. Ditunggu Iya, TF. bismillah. Baik, Ibu Tina mungkin statement terakhir sebelum penutupnya. Monggo dipersilakan. Ya, statement saya hanya satu Bapak Ibu, kesempatan terbaik tidak pernah datang dua kali. Percayalah gitu kan. Ini adalah kesempatan Anda, qadarullah Anda sudah ada di komunitas ini, ya. Qadarullah Anda semua sudah direkrut menjadi P3H. Ini adalah cara Allah untuk memberikan rezekinya Bapak Ibu. Rezeki Allah itu seperti hujan deras, ya. Itu surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ayat 11 Allah itu mengatakan bahwa bertobatlah kamu, nanti Allah akan menurunkan hujan yang sangat lebat, ya. Kebun, anak-anak, kekayaan berlimpah gitu. Pada saat hujan lebat, jangan sampai Anda tidak basah, ya. Atau Anda siapkan wadahnya gitu. Seberapa besar wadah yang Anda siapkan, insya Allah itu rezeki Anda. Anda sudah menghadirkan profesi pendamping proses produk halal ini di hadapan Anda. Lakukan secara serius, konsistensi kuncinya. Saya yakinkan cuannya ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu, acara diskusi kita pada hari ini semoga membawa manfaat dan keberkahan buat kita semua. Mari kita tutup diskusi kita ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat Waalaikumsalam Bapak Ruhiandi, warahmatullahi wabarakatuh. japri aja ke saya, Sehat-sehat. ke tim sekretariat, nanti coba kita bantu. Pak Diki, saya ada 2 tuh selesai P3H. Oh ya, aman.
TF-nya sama Baik. TF-nya. Nah, ya, TF udah saya verifikasi itu udah urusan BPJPH, insya Allah. Ditunggu aja Kak Haji. Jadi Sabtu Sabtu ke Mangga 2 ya. Insya Allah. Baik, izin pamit ya Bapak Ibu, mau menjelang maghrib.